Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Kita patut bersyukur, kita patut berterima kasih kepada Tuhan. Betapa Dia baik dalam kehidupan kita. Kita sudah ada di dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan sia-siakan kesempatan yang luar biasa ini. Kita datang dengan hati bersyukur, kita datang dengan hati yang bersuka cita, karena kita ingin menyembah Dia, kita akan memuji Dia. Karena Tuhan adalah Tuhan kita yang hidup, yang selalu menyertai kehidupan kita. Sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk segala yang terbaik sudah Tuhan berikan bagi kami. Pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, itu sungguh nyata Tuhan. Dan itu boleh kami rasakan sampai hari ini Tuhan, sampai pagi hari ini. Oleh karena itu Tuhan, kami boleh terus ada karena hadirat Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Kami berikan terbaik untuk Tuhan, hati kami, hidup kami, jiwa kami, persembahan pujian dan penyembahan. Biarlah itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Bawa hati kita untuk menyembah Dia. Haleluya. Haleluya. Masuk dalam hadirat. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Satu sembah, ku puji-Mu.
hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku. Kami memandang wajah-Mu Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu, kekudusan-Mu Tuhan meliputi tempat ini. Kami datang menyembah Engkau Tuhan, kami datang memuji-Mu Yesus Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah. Saudara bisa untuk bangkit berdiri. Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan saat kami menyembah-Mu, saat ku sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah hadirat-Mu terus kami rasakan Tuhan, sampai kami boleh menikmati Engkau lagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu,
Kami mau menyembah Engkau melalui pujian. Kami mau lebih bersyukur dan bersemangat lagi untuk memuji Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan bertata atas pujian kami. Dan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. 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 Kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersorak-sorai. Haleluya. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau berkorban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorak, hei, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau berkorban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorak, hei, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Ku mau berkorban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorak, hei, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Haleluya. Haleluya. Kita tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita lanjutkan pujian kita. Engkaulah perisaiku, menara kekuatanku Tuhan, kota bentengku. Kaulah pengharapanku, tempat berlindung.
benteng hidupku. Haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kaulah kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Aku tahu Kau besertaku, Yesus, jaminan hidupku. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kaulah kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Aku tahu Kau besertaku, Yesus, jaminan hidupku. Panji keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Aku tahu Kau besertaku, Yesus, jaminan hidupku. Haleluya, puji Tuhan. Kita punya Allah yang hidup, kita punya Allah yang luar biasa. Dia gunung batu kita, tempat perteduhan kita, tempat pelindungan kita. Di saat kita mungkin gentar menghadapi persoalan hidup, tetapi Allah kita Allah yang selalu setia dan selalu menyertai kehidupan kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya kita akan memberikan korban persembahan yang pertama. Kita patut bersyukur Bapak Ibu Saudara, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, baik suka maupun duka, itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Setiap orang yang mau bersyukur bahwa Tuhan itu baik, percaya bahwa Tuhan itu melakukan hal untuk kebaikan kita. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku.
yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku
ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada saudara Anissa. Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, Katakan ku bersyukur. Bapa, mari angkat tanganmu. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Syukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya Bapa. Benar Tuhan, seperti pujian ini katakan kami mau tetap bersyukur. Dan kami akan selalu bersyukur atas setiap kehidupan kami Bapa. Kami sangat mengucap syukur Tuhan buat hari yang indah ini, buat napas kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, dan buat kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Tidak ada kata, tidak ada sebuah ungkapan yang bisa membalas kebaikan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, kami datang di tempat ini Tuhan. Mungkin kami banyak pergumulan, mungkin kami banyak masalah Tuhan. Tapi kami mau tetap bersyukur, tapi kami mau tetap percaya bahwa ada rencana Tuhan yang akan terjadi atas setiap kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan memberkati setiap hati kami, Tuhan memberkati setiap pikiran kami, Tuhan memberkati setiap telinga kami Tuhan. Sehingga Tuhan, setiap firman yang kami dengar dapat kami serap dengan kebenaran firman-Mu. Dan orang-orang di luar sana yang melihat kami beribadah, yang mendengar setiap seruan doa kami, yang mendengar setiap pujian penyembahan kami, bahkan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami rindu Tuhan Engkau menjamah setiap hati mereka pribadi lepas pribadi Bapa. Dan saat ini kami siapkan hati kami. Terima kasih Bapa, kami sangat mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Saya persilakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Apa kabar jemaat Tuhan? Baik, luar biasa. Saya percaya bahwa kita semua diberkati Tuhan. Amin. Kelihatan kok wajah-wajah yang diberkati oleh Tuhan, wajah-wajah yang dilimpahkan oleh Tuhan. Nah, jemaat Tuhan sudah kenal saya? Ada yang belum, ada yang sudah. Saya dari Kalimantan Barat ya, jemaat Tuhan, saya orang Dayak. Beginilah bentukan orang Dayak ya. Lucu, imut, manis, cantik, putih ya. Beginilah orang Dayak. Nah, selama saya 1 tahun di sini, masa jemaat Tuhan tidak ada yang mengenal saya? Ya, nama saya Anissa ya, jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Dan saat ini kita langsung saja kita mau buka Alkitab kita di dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 17 sampai 18. Sekali lagi kitab Yakobus pasal 5 ayat 17 sampai 18. Mari kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan. Puji nama Tuhan. Ya, saya akan berikan tema khotbah pada pagi hari ini adalah doa adalah sebuah kunci berkat. Pasti jemaat Tuhan pernah melihat kunci. Pasti pernah. Pasti jemaat Tuhan punya kunci di rumah. Kunci rumah, kunci lemari, kunci motor, apa segala macam itu sesuatu yang berhubungan dengan kunci. Nah, ketika kita mau masuk ke dalam rumah, jemaat Tuhan perlu namanya kunci. Kalau rumahnya ditutup, pasti perlu namanya kunci. Ketika jemaat Tuhan mau membuka lemari, mau ngambil sesuatu di dalam lemari itu, mungkin lemarinya dikunci, pasti jemaat Tuhan mencari kunci. Dan kalau jemaat Tuhan mau pergi ke pasar, mungkin mau jalan-jalan menggunakan sepeda motor, menggunakan mobil, pasti jemaat Tuhan perlu, kalau kunci itu hilang kita akan berusaha mencari. Kita cari di sesuatu yang tidak pernah kita cari sekalipun, di bawah meja ataupun di bawah lemari ataupun di bawah tempat tidur. Ketika kunci itu hilang, kita akan berusaha untuk cari. Nah, kenapa saya ibaratkan doa itu adalah sebuah kunci berkat? Jemaat Tuhan percaya bahwa doa itu mengubah segala sesuatu. Amin. Amin. Doa itu berkuasa. Berkuasa. Dia hanya 3 huruf. Ya, DOA, doa. Tapi itu berdampak besar bagi setiap kehidupan kita. Ketika kita bangun pagi, ketika kita pasti dihadapkan dengan sebuah pilihan. Apakah kita mau berdoa, apakah kita mau mengambil HP. Dan itu ada di dalam pribadi jemaat, pribadi lepas pribadi jemaat. Ya. Apakah jemaat bangun tidur itu berdoa atau buka HP? Oh, tadi malam mungkin ada yang chat, ya. Mungkin ada pesanan. Atau jemaat Tuhan bangun tidur langsung ambil posisi yang saat ini dikatakan saat teduh, doa atau baca firman Tuhan. Kita kerap kali diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Apakah kita mau memilih berdoa kepada Tuhan atau kita mau ambil HP atau kita mau mengerjakan sesuatu. Nah, dan saat ini kita akan masuk ke dalam, kita di sini berbicara tentang Nabi Elia. Kita sudah tahu Nabi Elia itu adalah nabi yang besar, nabi yang berkuasa di dalam Alkitab. Nah, pada waktu itu Nabi Elia itu adalah nabi biasa. Kalau manusia biasa pasti memiliki namanya masalah. Memiliki namanya persoalan kehidupan, memiliki namanya tangisan mungkin, seruan. Karena apa? Karena dia manusia biasa. Manusia biasa sama seperti kita. Elia waktu itu bukan superhero, jemaat Tuhan.
Dia bukan orang yang memiliki kekuatan langsung mengubah masalah menjadi terselesaikan, tidak. Tetapi dia adalah manusia biasa yang sama seperti kita pada waktu itu. Tapi kenapa doanya dijawab oleh Tuhan? Coba tampilkan ayatnya. Kenapa dia dijawab? Doanya dijawab oleh Tuhan. Kenapa? Dan di sini ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan jawab doa kita. Jemaat Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan itu. Dan oleh sebab itu, kita mengibaratkan doa itu adalah sebuah kunci berkat. Ketika kunci hilang, berarti kita harus mencari. Kita harus berusaha, kita harus dengan serius, kita harus dengan sungguh-sungguh mencari kunci itu supaya apa? Supaya kita bisa menggunakannya. Begitu juga dengan doa. Ketika kita mau diberkati Tuhan, kita mau dilimpahi oleh Tuhan, kita mau sekolah kita diberkati, usaha kita diberkati, pekerjaan kita diberkati, kuliah kita diberkati, semuanya diberkati. Berarti kita harus punya kunci, yaitu doa. Doa kita kepada Tuhan. Nah, Nabi Elia waktu itu, kenapa Nabi Elia mau bersungguh-sungguh waktu berdoa kepada Tuhan supaya hujan itu jangan turun. Dan hujan pun tidak turun waktu itu selama 3 tahun 6 bulan. 3 tahun 6 bulan itu waktu yang sangat lama jemaat Tuhan. Waktu yang secara logika itu, itu waktu yang tidak pernah kayak kita pikirkan. Dan sesuatu yang tidak pernah terlintas di dalam pikiran kita. Kita 1 minggu aja tidak turun hujan, di Surabaya ini pasti panas, pasti banyak debu, pasti tumbuh-tumbuhan itu pada kering semuanya. Tetapi Nabi Elia ini minta 3 tahun 6 bulan. Itu waktu yang sangat lama jemaat Tuhan. Bagaimana coba kita bayangkan bagaimana mereka kekeringan waktu itu. Bagaimana mereka harus menahan haus. Bagaimana mereka harus menahan kering panas. Bagaimana mereka mau makan sayur dan dilihat sayurnya pada kering semua. Mau panen buahnya pada enggak berbuah semua, pada kering semua. Tapi apa? Mereka waktu itu diberkati Tuhan. Mereka waktu itu dilimpahi oleh Tuhan. Dan mereka tidak ada sedikit pun mereka merasa kekurangan pada waktu itu. Begitulah hebatnya Tuhan. Ketika kita mau diberkati oleh Tuhan, berarti kita harus punya kunci jemaat Tuhan. Amin. Mungkin jemaat Tuhan sudah bersungguh-sungguh berdoa, sudah 1 hari 24 jam mungkin berdoa, tapi Tuhan tidak menjawab doa jemaat Tuhan. Itu bukan karena Tuhan tidak menjawab ya, tapi jawaban Tuhan itu ada 3. Ya, tidak, tunggu dulu. Terkadang jawaban Tuhan itu tunggu dulu. Tapi kita sebagai manusia yang tidak sadar, tidak sabar. Kita menuntut Tuhan, aku mau doaku dijawab hari ini. Aku mau hari ini masalahku selesai. Aku mau hari ini persoalanku selesai. Aku mau hari ini aku langsung dapat pekerjaan. Aku mau hari ini aku langsung gajian. Tapi kita tidak tahu suara hati Tuhan itu bagaimana. Kita selalu menuntut. Tetapi jawaban Tuhan itu ada 3, ya, tidak, atau tunggu dulu. Tapi saya percaya Tuhan itu enggak jahat. Pasti dia akan menjawab doa kita yaitu iya, tunggu dulu. Ya jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh menyerahkan setiap kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, Nabi Elia waktu itu dia mau dibunuh oleh Raja Ahab pada waktu itu. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh supaya apa? Supaya dia mau menunjukkan bahwa kepada bangsa Israel pada waktu itu karena apa? Karena penyembahan berhala, penyembahan Baal. Ya, kita sudah tahu bagaimana bangsa Israel pada waktu itu adalah bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, yang tidak mau dengar-dengaran.
Mujizat mana sih yang tidak dirasakan oleh bangsa Israel pada waktu itu? Semua sudah dirasakan. Dengan lihat, dengan mata. Dia sudah merasakan, Tuhan sudah memberkati waktu itu bangsa Israel. Ya, Tuhan menurunkan mana, daging, dan air. Mereka tidak pernah merasakan kekurangan pada waktu itu jemaat Tuhan. Tetapi mereka mengkhianati Tuhan. Mereka menyembah berhala. Mereka menyembah Baal. Mereka masih tidak mau nurut kepada Tuhan. Jangankan kepada Tuhan, kepada Musa, Elia waktu itu mereka tidak nurut. Mereka masih tetap membangun sebuah penyembahan berhala. Tuhan itu sedih, jemaat Tuhan. Ketika kita punya waktu, kita tidak pergunakan waktu kita dengan baik. Tuhan itu sedih. Kok anakku tidak datang kepadaku, tidak berdoa kepadaku. Bahkan hari Minggu, jemaat Tuhan memilih untuk pergi jalan-jalan. Jemaat Tuhan untuk pergi ada acara keluarga. Tuhan itu sebenarnya sedih. Seharusnya hari Minggu, hari Sabat adalah hari di mana orang percaya itu datang kepada Tuhan. Apakah jemaat Tuhan pernah berpikir, kalau aku tidak ibadah, apakah Tuhan sedih? Apakah aku mengecewakan Tuhan? Pernahkah jemaat Tuhan berpikir seperti itu? Pasti pernah. Roh Kudus itu pasti selalu mengingatkan kita, selalu menegur kita, tetapi kita yang tidak mau mendengarkan itu. Nah, oleh sebab itu, jemaat Tuhan, ketika kita mau diberkati oleh Tuhan, kita harus sungguh-sungguh berdoa. Doa ketika kita menaikkan suruhan doa kita kepada Tuhan, masalah kehidupan kita kepada Tuhan, Tuhan mendengar. Dan begitu pun Tuhan memperdengarkan suaranya kepada kita. Berarti ada namanya hubungan timbal balik antara kita dan Tuhan. Terjadi hubungan timbal balik. Nah, Tuhan itu tidak pernah membiarkan jemaat Tuhan merasakan masalah yang begitu berlarut-larut. Tuhan itu akan memberkati setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu kita perlu namanya doa. Doa kita kepada Tuhan, seruan kita kepada Tuhan. Saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini semuanya rajin berdoa, amin. 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 Kalau yang nggak senyum berarti nggak rajin berdoa. Amin. Amin. Semuanya rajin berdoa, ya. Semuanya rajin memuji Tuhan. Nah, ayat yang ke-18. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Nah, setelah Nabi Elia berdoa supaya jangan turun hujan, itu dikabulkan kan oleh Tuhan. Dan sekarang dia berdoa lagi. Berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Nah, oleh sebab itu orang percaya itu ketika dia berseru kepada Tuhan, ketika dia sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan itu enggak main-main. Tuhan akan perhitungkan, Tuhan akan jawab. Pernah enggak jemaat Tuhan merasakan capek di dalam sebuah pelayanan? Capek di dalam sebuah pelayanan? Pernah capek? Jemaat Tuhan? Tidak pernah? Tidak pernah. Hebat. Tapi kerap kali kita capek di dalam pelayanan. Nah, kadang Tuhan aku udah capek melayani Tuhan. Aku udah capek untuk datang kepada Tuhan untuk memuji Tuhan. Kita hari ini capek dan besoknya kita istirahat. Terus kita tidak lagi capek. Itulah Tuhan itu tidak mau berhutang budi kepada kita. Tuhan tidak mau berhutang kepada kita. Dia akan membalas semua apa yang kita kerjakan, apa yang kita berikan kepada Tuhan. Nah, hal yang dapat kita pelajari dari kitab Yakobus pasal 15, Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. Nabi Elia menyadarkan kita untuk tetap bergantung kepada Tuhan. Coba 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Berarti
Nabi Elia itu mengajarkan kita, menyadarkan kita bahwa kita manusia biasa, kita harus bergantung kepada Tuhan. Tidak bergantung kepada siapapun. Tidak bergantung kepada orang tua kita, tidak bergantung kepada teman-teman kita, tidak bergantung kepada keluarga besar kita, tapi Nabi Elia menyadarkan kita bahwa kita harus tetap bergantung kepada Tuhan. Amin. Melalui doa kita, melalui setiap pujian penyembahan kita, kita harus tetap bergantung kepada Tuhan. Kita harus tetap andalkan Tuhan di dalam setiap proses kehidupan kita. Kita harus tetap berjuang, kita harus tetap meraih apa yang kita inginkan, yaitu melalui doa kita kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu doa itu adalah komunikasi kita kepada Tuhan. Saya sudah katakan bahwa doa itu adalah napas kehidupan orang percaya. Ya, oleh sebab itu doa itu adalah sebuah tingkatan yang tertinggi yang harus kita miliki, yang tidak pernah bisa dibuang, yang tidak bisa dibuang di dalam kehidupan kita. Ketika kita punya masalah, jemaat Tuhan pergi ke tempat lain, pasti berdoa. Amin, pasti berlutut kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu doa itu adalah sebuah tingkatan yang tertinggi yang tidak bisa diubah, yang tidak bisa dibuang, yang tidak bisa dimusnahkan. Doa itu adalah harga yang mutlak yang harus ada di dalam kehidupan orang percaya. Amin. Amin, jemaat Tuhan. Dan yang kedua, Nabi Elia menyadarkan bahwa doa merupakan hal yang serius. Dan ia telah berdoa bersungguh-sungguh supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak menurunkan hujan. Nah, di sini dia bersungguh-sungguh, dia serius terhadap doanya. Dia serius terhadap apa yang dia mau. Saya percaya bahwa doa Elia ini sebenarnya bukan kehendaknya, bukan karena keegoisan Nabi Elia, bukan. Tapi karena apa? Karena dia mau menunjukkan kepada bangsa Israel pada waktu itu bahwa Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang Elia sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sanggup mengubahkan segala sesuatu yang mungkin bagi bangsa Israel pada waktu itu tidak mungkin. Keuntungan Nabi Elia berdoa supaya hujan tidak turun selama 3 tahun 6 bulan itu apa sih? Tapi karena Nabi Elia ini disuruh oleh Tuhan, Tuhan menyuruh supaya apa? Supaya mengingatkan kepada bangsa Israel, menegur supaya mereka tidak lagi menyembah Baal, tidak lagi menyembah penyembahan berhala pada waktu itu. Tuhan itu tidak mau melihat bangsa Israel waktu itu menyembah berhala, tidak mau, tidak suka Tuhan. Nah, oleh sebab itu Tuhan mengutus Nabi Elia untuk datang kepada bangsa Israel pada waktu itu. Nah, oleh sebab itu jemaat Tuhan, apakah kita mau seperti Nabi Elia? Ketika kita punya masalah, ketika kita punya pergumulan, kita tetap datang kepada Tuhan, kita tetap berdoa kepada Tuhan, kita tetap memuji Tuhan. Apakah kita punya masalah, kita lari, kita tinggalkan Tuhan? Aku menyesal ikut Tuhan, aku tidak mau lagi ikut Tuhan. Atau kita pindah gereja, pindah agama, karena apa? Karena sebuah masalah yang tidak bisa kita buka dengan jalannya kita. Padahal Tuhan itu adalah jawaban setiap doa-doa kita. Ketika kita mulai berputus asa, kita mau libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, sedikit saya mau bersaksi jemaat Tuhan. Saya berapa minggu ini atau berapa bulan ini saya merasakan insecure terhadap diri saya. Ya, saya mulai putus asa, saya mulai kecewa, dan yang membuat hati saya itu tidak enak gitu kan. Terus selama saya youth camp di Malang, saya sebenarnya membawa beban yang sebenarnya tidak bisa saya pikul.
Kenapa? Karena saya mulai kecewa, saya mulai putus asa waktu itu. Dan selama youth camp sebenarnya saya itu tidak bersuka cita. Ya, saya selalu diam. Tanya teman-teman saya kan, saya mulai diam. Saya mulai tidak mau berbaur dengan orang lain. Tapi saya berusaha untuk berbaur sama mereka. Nah, saya pikir selama saya di Malang 4 hari, saya mengalami pemulihan. Ternyata tidak. Padahal saya setiap didoakan saya maju. Saya minta doakan. Di dalam doa saya itu saya hanya minta pemulihan hati kepada Tuhan. Pemulihan hati. Terus ketika saya didoakan saya enggak merasakan pemulihan sama sekali selama 4 hari. Dan ketika saya ikut Brave Youth di Trawas waktu itu, di situ pikir saya Brave Youth yang di Malang di Trawas itu, saya pikir itu kita tuh penyembahan, pujian penyembahan, bahkan seminar atau catat-catat karena disuruh bawa Alkitab sama buku. Saya pikir, oh berarti ini duduk manis, berarti ini mencatat-catat ayat Alkitab, poin-poin. Ternyata pikiran saya salah, jemaat Tuhan. Dan di situ kami dibantai habis-habisan. Karena ternyata temanya itu adalah pembentukan sebuah karakter hamba Tuhan. Ya. Dan di situ kami itu dibentak karena para stafnya itu, para instrukturnya itu adalah tentara semua. Di situ saya dibentak habis-habisan. Ditendang, bukan saya ditendang ya, barang itu ditendang sampai pecah. Di situ, aduh Tuhan, ini apa sih? Ini Brave Youth apa sih? Saya bilang kan. Terus kami disuruh jalan merangkak. Di situ tangan saya luka di sini. Saya bilang, Tuhan, nyesal saya ikut ini. Saya nyesal sekali ikut Brave Youth ini. Terus pas sesi yang terakhir, sesi yang pertama, kami ada namanya makan. Dan makan itu kami disuruh minum terlebih dahulu botol, minum setengah. Dan di situ saya minum. Saya minum, terus kata tentara itu angkat tempenya, saya angkat. Kami semua angkat tempe, terus kasih teman kalian kiri kanan, dikasihlah. Sampai ketawa-ketawa, kan kalau kita saling menyuapi orang itu kayak senang gitu kan. Terus angkat tahunya, kami angkat. Suapin lagi, disuapin. Masih ketawa-ketawa. Terus angkat ayamnya, kami angkat. Terus kalian makan, kami makan. Dan yang terakhir paling menyedihkan adalah angkat air minumnya. Kami angkat air minum. Air minum itu setengah, tuangin di nasi. Terus kami makan pakai air tok. Nasi tok. Di situ aku menangis, jemaat Tuhan. Tuhan, ini apa sih? Brave Youth apa sih? Di situ saya menangis. Karena tidak terbiasa makan nasi pakai air, itu airnya banyak jemaat Tuhan. Itu harus dihabiskan dengan waktu yang singkat. Kalau tidak dihabiskan, kita yang dimarahin sama tentaranya. Kita yang dibentak. Terus saya disuruh bantu teman saya, padahal saya tuh nggak bisa. Saya menangis dalam hati saya. Tuhan, kok kayak gini Brave Youth-nya Tuhan. Saya menyesal ikut ini Tuhan. Saya sangat-sangat menyesal, saya bilang. Tetapi dari situ saya belajar bahwa sebagai hamba Tuhan itu enggak mudah. Ya, sebagai hamba Tuhan itu enggak mudah. Di situ saya berdoa kepada Tuhan dan di setiap sesi ada namanya renungan. Di situ kami diputar musik, lagu rohani. Di situ saya, Tuhan pulihkan hatiku. Saya hanya berfokus kepada pemulihan. Saya tidak berfokus kepada Tuhan aku mau pintar, aku mau sehat, aku mau berkat. Tapi saya berfokus kepada pemulihan. Dan saya katakan bahwa sampai selama-lamanya bahwa hati saya saat ini dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Karena apa? Karena doa. Doa kita kepada Tuhan. Ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami pergumulan, itu sebenarnya pribadi kita. Apakah kita mau keluar dari itu atau kita mau tetap di situ. Atau kita mau jalan di tempat. Apakah aku punya masalah, tapi kita sudah tahu jawabannya itu Tuhan. Tetapi kita tidak mau lari kepada Tuhan.
pasti kita merasakan putus asa, kita merasakan kecewa, kita merasakan bahwa Tuhan, kok Tuhan tidak tolong aku, kok Tuhan tidak menolong aku. Tapi kuncinya adalah Tuhan. Sejauh apapun kita berlari, pada akhirnya kita akan mencari Tuhan. Sejauh apapun kita pergi meninggalkan semuanya, dan pada akhirnya kita akan berlari kepada Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan. Begitupun Nabi Elia pada waktu itu. Nabi Elia itu enggak hebat. Nabi Elia itu manusia biasa. Manusia yang penuh pergumulan, manusia yang penuh masalah, persoalan. Dan dia mau dibunuh oleh Raja Ahab pada waktu itu. Hidupnya tidak tenang. Nabi Elia tidak tenang hidupnya. Mana dia harus mengurusi lagi bangsa Israel yang tegar tengkuk, keras kepala, yang tidak mau mendengarkan perintah. Tetapi dia mau tetap fokuskan dirinya kepada Tuhan dengan sebuah doa. Nah, poin yang ketiga, Nabi Elia menyadarkan bahwa doa mengandung kuasa. Kenapa saya katakan begitu? Di sini dia berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Ya, kita jangan pernah meremehkan doa. Kita jangan pernah menganggap doaku doa ringan Tuhan. Masalahku nggak terlalu berat Tuhan, jadi aku nggak perlu berdoa. Tidak, cuma Tuhan. Mau sebesar apapun masalah kita, mau sekecil apapun masalah kita pasti butuh Tuhan karena kita manusia biasa. Karena kita bukan orang yang seperti Nabi Elia. Nabi Elia itu adalah nabi yang luar biasa pada waktu itu. Ya, dia menyembuhkan anaknya, janda yang dia ada di Safat itu dengan doanya. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 18 itu menunjukkan kisah Nabi Elia. Bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan Nabi Elia pada waktu itu. Ketika Nabi Elia lapar, dia datang. Haus, dia minta kepada janda yang ada di Safat waktu itu. Dan apa? Janda itu tidak merasakan kekurangan. Janda itu tidak merasakan kehabisan waktu itu. Itu kenapa? Karena imannya Nabi Elia itu adalah iman yang luar biasa pada waktu itu. Iman yang memberkati setiap kehidupannya. Dan melalui imannya, dia bisa memberkati janda yang ada di Safat waktu itu. Dengan doanya dia bisa memberkati. Janda Safat tidak merasakan kekurangan, tidak merasakan kelaparan, bahkan anaknya. Dan janda itu tidak merasakan kelaparan waktu itu. Dan anaknya janda ini meninggal waktu itu. Tapi dengan doanya, dengan doa Nabi Elia, anaknya hidup kembali. Itulah sebuah doa. Dia kecil, terlihat kecil, tapi berdampak besar bagi setiap kehidupan kita. Amin. Jangan tegang dong jemaat Tuhan. Jangan tegang, amin. Amin. Nah, begitupun kehidupan kita. Kita mau diberkati oleh Tuhan. Jemaat Tuhan mau diberkati oleh Tuhan. Jemaat Tuhan mau diberkati pekerjaannya. Jemaat Tuhan mau diberkati kuliahnya. Jemaat Tuhan mau diberkati usahanya. Kuncinya hanya satu, yaitu berdoa. Berdoa dan berdoa. Jangan pernah bosan dengan doa. Jangan pernah bosan berdoa kepada Tuhan. Karena doa itu, saya katakan sekali lagi, berdampak atas setiap kehidupan kita. Atas setiap pribadi kita. Atas setiap kehidupan kita. Nah, saya ada sebuah cerita, jemaat Tuhan. Ada seorang, simak ya. Ada seorang kakak beradik, ya.
Dia mau pergi ke mana ya, acara. Terus kakaknya mengingatkan kepada adiknya, ayo adik kita berdoa dulu sebelum kita berangkat. Nah apa jawaban adik itu? Adiknya bilang gini, aku gak mau berdoa. Kenapa kata adiknya? Karena kata kakaknya, kenapa? Aku gak berdoa aja diberkati Tuhan kok, aku dilindungi Tuhan kok. Terus kakaknya tuh diam. Kakaknya diam, terus tapi dek, kita harus berdoa supaya Tuhan melindungi kita. Iya aku sudah berdoa biar Tuhan aku taruh di apa tuh kalau belakang mobil itu bagasi tah? Bagasi. Tuhan aku taruh di bagasi dekat telur. Terus kakaknya tuh diam. Ya udahlah dek, kalau kamu nggak mau berdoa, biar kakak aja yang berdoa. Kakaknya berdoa, terus kakaknya jalan, terus mereka tabrakan pada waktu itu. Dan apa? Mereka mengalami luka parah. Dan telurnya tidak ada cacat pun, tidak ada pun yang retak sedikit pun. Sekalipun mereka mengalami kecelakaan. Kalau mengalami kecelakaan ya pasti kalau mobil itu pasti semuanya, kalau misalnya ketabrak pasti itu getar gak sih di belakang? Iya. Terus telurnya yang di belakang itu yang adiknya bilang, Tuhan aku taruh di belakang biar dia jaga telur kita. Dan telurnya sampai saat ini pada waktu itu tidak pecah sama sekali. Tidak ada retak sama sekali. Nah, itulah orang yang menyepelekan doa. Ya, dia yang luka-luka, telurnya ini yang Tuhan suruh jaga tidak sama sekali rusak. Dan di sini apa yang jemaat tangkap? Apa yang jemaat pikirkan saat ini? Jangan pernah meremehkan doa sedetik pun. Jangan pernah. Ya, jangan pernah. Apakah kita mau seperti adik itu? Pasti tidak. Ya, yang menyepelekan bilang, Tuhan aku taruh aja di telur itu, biar dia jaga telur-telur kita. Itu kan meremehkan sama sekali. Itu kan meremehkan Tuhan. Itu kan meremehkan doa. Itu kan meremehkan kuasanya Tuhan. Nah, kita mau sama-sama belajar jemaat Tuhan, bahwa ada 3 hal. Saya percaya jemaat Tuhan pasti nggak ingat kan? Yang pertama tadi Nabi Elia menyadarkan kita bahwa kita harus tetap bergantung kepada Tuhan. Amin. Sehebat apapun kita perlu Tuhan. Sekuat apapun kita perlu Tuhan. Dan yang kedua, Nabi Elia menyadarkan kita bahwa doa merupakan hal yang serius yang harus ada di dalam diri kita. Dan yang ketiga, Nabi Elia menyadarkan bahwa doa mengandung segala kuasa. Saya mau tanya jemaat Tuhan, yang pertama tadi apa? Apa yang pertama? Apa Pak? Ya, yang sebelah ini, yang kedua apa? Ibu tangkapnya serius. Apa? Saya mau tanya ini, yang kedua apa poinnya Ibu? Bapak? Yang kedua? Lupa. Yang kedua, Nabi Elia menyadarkan kita bahwa doa itu adalah hal yang serius. Ya. Dan yang ketiga, Nabi Elia menyadarkan bahwa doa itu mengandung. Saya mau tanya lagi nih. Saya mau tanya satu-satu. Tapi saya kurang hafal nama ibu-ibu di sini. Ibu Sonya, poin yang pertama apa Ibu? Ibu Sonya, Ibu Ama. Iya. Ya. Ibu Mistin, poin yang kedua. Apa Ibu? Ya. Poin yang ketiga Ama?
Poin yang ketiga adalah bahwa doa itu mengandung kuasa. Nah, kesimpulannya adalah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak terlepas dari namanya masalah, apalagi beban hidup, apalagi ya, tapi kita harus punya kunci, yaitu doa. Amin jemaat Tuhan. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian kita, waktu yang tepat. Pujian ini katakan, tak selalu Tuhan menjawab doa kita, tapi Dia berikan yang terbaik di waktu yang tepat. Kita mengangkat pujian ini, waktu yang tepat. Tak selalu Tuhan menolong. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, sebesar apapun masalah kita saat ini, kita mau tetap andalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak bisa berlari, kita bisa berlari sejauh-jauh mungkin. Tapi pada akhirnya kita akan mencari Tuhan. Kita bisa saja menyalahkan Tuhan. Kita bisa saja putus asa, kecewa, tapi pada akhirnya kita akan mencari Tuhan untuk memulihkan setiap hati kita. Yesus. Mari kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan iman kita katakan bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang tepat. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Katakan tak selalu, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin
kehidupan. Datanglah kepadaku yang memiliki masalah kehidupan, masalah rumah tangga, masalah pendidikan, masalah pekerjaan. Maka Tuhan akan memberikan kelegaan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Tugas jemaat saat ini cuma satu. Mari serahkan hatimu untuk Tuhan. Angkat pujian, angkat suaramu, sembah Tuhan saat ini. Kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan katakan, ketika engkau berbeban berat, mari datang kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan, serahkan pergumulanmu kepada Tuhan. Disegarkan lagi Tuhan. Jiwa kami, hati kami dikuatkan kembali Tuhan. Dan bahkan Engkau menegur kami bukan dengan kekerasan, tapi Engkau menegur kami dengan lembut. Bahwa Engkau menginginkan kami menjadi pendoa-pendoa yang benar di hadapan Tuhan. Engkau menginginkan kami ada hubungan yang baik, indah denganmu Tuhan. Melalui setiap doa-doa kami yang kami naikkan Tuhan. Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang mendengar setiap seruan doa kami. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami sering curiga kepadamu, sering berprasangka buruk dengan Engkau Tuhan. Kalau setiap doa-doa kami yang kami naikkan, seolah-olah Engkau belum menjawab Tuhan, seolah-olah Engkau belum mengabulkan Tuhan. Tetapi hari ini kami boleh
melihat kehendak-Mu Tuhan. Bahwa hanya kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami, bukan kehendak kami yang jadi pada Engkau Tuhan. Kami belajar lagi untuk taat kepada-Mu Tuhan, untuk belajar tentang apa itu doa. Karena itu yang Kau inginkan dalam hidup kami. Ada persetujuan yang intim dan kami setiap saat akan terhubung dengan Engkau selalu Tuhan. Itu yang Kau inginkan. Roh Kudus, mampukan kami bisa melakukan firman-Mu yang kami dengar hari ini. Dan materaikanlah firman dalam hati kami untuk kami kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang sukacita, dengan hati yang percaya. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu Saudara Anissa ini yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkatilah pelayanannya Tuhan. Engkau bukakan lagi rahasia-rahasia firman-Mu bagi anak muda ini Tuhan. Yang belajar untuk melayani Tuhan, yang belajar untuk menjadi hamba-Mu, hamba-Mu yang tangguh, hamba-Mu yang radikal di dalam jalan-jalan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkatilah hamba-Mu Saudara Anissa ini dalam perkuliahannya, dalam pelayanannya Tuhan. Kau memberkati juga dengan apa yang dia rindukan. Kami percaya Tuhan sudah pulihkan hatinya. Tuhan sudah berkati dia menjadi anak muda, menjadi hamba Tuhan yang luar biasa di kemudian hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengarkanlah seluruh doa kami ini Tuhan. Dan kami berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan kami percaya, kan kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya sama-sama berkata, amin. Saudara, tidak terasa 1 tahun gereja disupport oleh 2 mahasiswi magang dari Sekolah Tinggi Teologi Immanuel Pacet, yaitu saudari Tessa dan saudari Anissa. Mereka mensupport pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan di tempat ini dari hal-hal yang kecil sampai pembesukan jemaat, ibadah doa malam, ibadah youth, dan lain sebagainya. Pada awalnya perkenalan mereka di bulan Agustus 1 tahun yang lalu, saya sempat kaget ya saudara dengan kehadiran mereka ini. Saya merasa mereka ini canggung, tidak terbiasa. Tapi pada waktu gereja anak-anak kaum muda ini mengadakan ibadah perayaan 17 Agustus, dan dengan lomba yang diadakan oleh anak-anak kaum muda, saya ini sempat kaget. Karena kedua mahasiswi ini mau diajak berguling-guling di dalam kerdus ya saudara. Lomba itu lomba balap dengan berguling di dalam kerdus. Dan mereka ini mau saudara ya, mahasiswi yang magang di sini tapi mau campur, berbaur dengan anak-anak youth, mau guling-guling. Saya lihat Anissa itu buanter ya saudara, dari pojok sini sampai belakang balik ke sini. Oh luar biasa 2 mahasiswi ini. Tidak terasa 1 tahun mereka ada di sini, dan saudari Tessa ini 1 tahun di sini dan saat ini sudah bergelar sarjana teologi. Tessa ini sudah lulus, hari ini terakhir magang di tempat ini, akan kembali ke Kalimantan untuk melanjutkan pelayanannya, melanjutkan mimpinya, melanjutkan pekerjaan Tuhan di sana. Saya berikan waktu kepada Tessa untuk memberikan kata-kata kepada jemaat. Shalom dan jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan ya, ini semua karena kemurahan Tuhan, karena penyertaan Tuhan yang begitu sempurna. Sidang jemaat Tuhan, sepanjang pelayanan di sini ya sidang jemaat Tuhan, kalau dipikir-pikir ya secara logika itu capek sidang jemaat Tuhan. Karena apa? Dari sini Surabaya ke Pacet itu 4 jam sidang jemaat Tuhan. Namun ketika sampai di sini, lihat senyuman teman-teman youth, senyuman sidang jemaat Tuhan, kunjungan ke rumah-rumah jemaat, itu tuh rasanya capek itu berubah jadi sukacita. Capek itu berubah menjadi suatu hal yang menyenangkan sebenarnya. Jadi kayak 1 tahun bolak-balik 4 jam, bagi saya bukan suatu hal yang melelahkan. Tapi disitulah saya merasakan bahwa rasa lelah itu diubah Tuhan dengan kehadiran sidang jemaat Tuhan menjadi sukacita. Itulah yang membuat saya bangga diizinkan Tuhan untuk bertemu sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Saya minta maaf sebesar-besarnya untuk semua kesalahan, pasti ada sidang jemaat Tuhan, bahkan banyak kesalahan yang sudah saya lakukan dalam mungkin pelayanan saya, perkataan saya.
Namun satu hal yang tidak akan saya lupakan dari gereja ini yaitu perjumpaan kita sidang jemaat Tuhan. Senang bisa berkunjung ke beberapa rumah jemaat meskipun belum semua ya sidang jemaat Tuhan. Ke teman-teman kaum muda. Senang juga banyak dipercayakan pelayanan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh sidang jemaat Tuhan. Kepada Ibu Gembala yang sudah sangat memberikan banyak pelajaran yang baru tentang pelayanan yang pastinya akan berguna untuk kehidupan saya ke depannya, untuk pelayanan saya ke depannya. Itu juga untuk Om Ferry sekeluarga dengan Om Yudi sekeluarga ya, Ken, yang Cacia udah banyak banget menolong dalam pelayanan ini. Begitu juga dengan staf gembala yang sangat-sangat luar biasa, yang selalu memberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Karena sepanjang saya magang di beberapa gereja sidang jemaat Tuhan, tidak semua mereka yang buka peluang untuk kita besuk jemaat, kunjungan ke jemaat, untuk memberikan kita pelayanan altar yang begitu luar biasa. Jadi pelayanan di gereja ini memberikan saya pengalaman yang sangat-sangat luar biasa yang tidak saya akan lupakan. Saya yakin dan percaya semua pengalaman yang saya dapatkan di tempat ini menjadi langkah awal untuk saya mencapai kesuksesan dalam pelayanan. Sidang jemaat Tuhan, satu pesan saya sidang jemaat Tuhan, kita tetap semangat datang kepada Tuhan, tetap bersatu, kita tetap antusias dalam gereja ini sidang jemaat Tuhan. Karena gereja ini sudah banyak memberkati tidak hanya hidup saya, melainkan hidup kita semua, amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah saat ini. Kita akan berikan korban persembahan yang kedua. Kita pujikan, biarlah hidup kita menjadi bukti kebesaran Tuhan. Haleluya, Yesus. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Saudara Bapak satu bangkit berdiri. Sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Satu pagi yang indah sekali untuk kami masuk dalam rumah Tuhan, menikmati puji-pujian, menyembah Engkau, menikmati lagi firman-Mu ya Tuhan, untuk mengingatkan kami, untuk menegur kami Tuhan, bahwa Tuhan Engkau sudah memberikan kami kunci, yaitu doa. Dengan doa itu ya Tuhan, kami akan kuat Tuhan. Dengan doa itulah Tuhan, kami akan memperkenankan Engkau. Terima kasih Bapak, Engkau berkati ya Tuhan kedua anak kami, Tessa dan
Nisa, Tuhan berkati mereka berdua yang dari masa mudanya mereka sudah serahkan hidupnya untuk Engkau Bapak. Engkau pakai Tuhan mereka berdua dimanapun mereka berada ya Tuhan, untuk mempermuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapak, Engkau berkati keluarga mereka masing-masing. Berkati ya Tuhan leader dan song leader, berkati ya Tuhan pemain musik, berkati ya Tuhan seluruh jemaat yang hadir. Terima kasih Bapa. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, jika Engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintah yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat ini pasti datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk rumah Tuhan. Diberkati Engkau pada waktu keluar dari rumah Tuhan. Diberkati usaha pekerjaan. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah seluruh keluargamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat, kita akan pulang dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih pemeliharaan Tuhan Yesus, persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus ada menyertai kita semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.